Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda semua? Semoga Anda tetap sehat, tetap bersemangat, dan senantiasa bersyukur atas anugerah yang telah Allah berikan. Santo Chromasius mengatakan, kita beruntung telah dibebaskan dari kegelapan dan kesesatan. Kita harus selalu berjalan dalam terang sebagai putra-putra terang. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, senang sekali saya Bernadette Esther bisa kembali hadir dan menyapa Anda dalam acara Oase Rohani Katolik. Hari ini adalah peringatan wajib Santo Barnabas Rasul. Kita akan mendengarkan sabda Allah dari Kisah Para Rasul dan Injil Suci menurut Matius. Kita juga akan mendengarkan renungan yang akan diberikan oleh Romo Antonius Yuni Wimarto, CM. Romo Yuni, sapaan akrabnya, piawai mencipta lagu. Saya yakin di antara para pendengar dan pemirsa setia Oase Rohani Katolik yang terkasih, sudah pernah ada yang mendengarkan lagu-lagu ciptaan Romo Yuni. Sudah ada, kalau saya tidak salah, sudah ada 8 lagu ciptaan beliau. Nah, kita sapa Romo Yuni lebih dulu ya. Apa kabar Romo? Halo Be, selamat kabar baik. Ya, senang Baik, sekali terima ketemu. Ya, Iya, dan Romo. juga Terima kasih atas kesetiaan Romo Yuni untuk senantiasa hadir dalam Oase Rohani Katolik di tengah kesibukan Romo Yuni menjalani perutusan di Gereja Santo Fransiskus Saverius, Paroki Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sudah ada lagu baru, Romo? sedang ada proses, ada juga yang lagu singkat pendek. Tapi bagi saya sebuah permenungan yang sip dah. Ya. Ya. Baik, mari kita mulai acara Oase Rohani Katolik hari ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Yuni. Monggo, Romo. Terima kasih Be dan para pemirsa Oase Rohani Katolik dimanapun Anda berada, mari kita semua mengarahkan hati kepada Tuhan sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya bersama-sama. Kita hening sejenak. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Allah, Tritunggal, Ya Maha Kudus, kami memuji dan memuliakan namamu. Kami bersyukur atas berkat dan anugerah-Mu yang kami boleh bertemu kembali melalui media Oase Rohani Katolik Keuskupan Agung Jakarta. Hari ini Engkau menggembirakan hati kami dengan pesta peringatan Santo Barnabas Rasul. Hadirlah bersama kami di dalam perjumpaan ini, dibantu oleh rekan-rekan di balik layar ini, para teknisi, para kamerawan, dan peralatan-peralatan yang memungkinkan acara Oase Rohani Katolik ini bisa berlangsung dengan baik dan menggembirakan. Hadirlah pula dalam diri saudara-saudari kami dan dimanapun mereka berada. Juga kami hamba-hambamu yang melayani acara ini. Semoga permenungan dan percakapan kami mendatangkan sukacita, iman kami kau perbaharui, dan semangat kami makin berkobar dan menjadi orang Katolik yang baik dan bermutu. Semoga semangat Santo Barnabas Rasul menjadi pula semangat kami untuk mewartakan dan memberi kesaksian akan Yesus Kristus yang adalah Tuhan, sahabat dan penyelamat kami. Kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Antifon pembuka, berbahagialah orang kudus yang termasuk bilangan para rasul. Ia orang baik, penuh Roh Kudus dan iman. Haleluya. Bacaan dari Kisah Para Rasul bab 11 ayat 21b sampai 26 dilanjutkan bab 13 ayat 1 sampai 3. Pada perkembangan awal umat beriman di Antioquia,
sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik pada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasehati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia, murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, Lukius orang Kirene, Menahem yang diasuh bersama dengan Raja wilayah Herodes, dan Saulus. Pada suatu hari, ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, Tuhan telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Tuhan telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan Tuhan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Tuhan telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermasmurlah. Tuhan telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu merdu, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-sorailah di hadapan Raja, yaitu Tuhan. Tuhan telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Haleluya, 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 haleluya. Pergilah ajalah segala bangsa, sabda Tuhan. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan dan bersama bersama rohmu, rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. dimuliakanlah Dimuliakanlah. Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Pergilah
dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang-orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah menerima dengan cuma-cuma. Karena itu, berilah dengan cuma-cuma pula. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapatkan upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak, dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Saudara sekalian, demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Terpujilah Kristus. Kristus. Ya, Romo Yuni, bacaan pertama hari ini berkisah tentang Barnabas. Tadi dikatakan bahwa Barnabas adalah orang yang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Romo Yuni, siapakah Barnabas itu, Romo? Ya, baik, terima kasih. Senang sekali bertemu dengan AB dan para pendengar, para pemirsa Owasarane Katolik terkasih. Kita hari ini memang merayakan uh, Santo Barnabas, seorang rasul generasi kedua, kata demikian, karena memang Barnabas ini ya orang yang mempunyai semangat yang tinggi untuk menjadi pewarta Injil. Nama dia adalah sebetulnya Yosef, tapi dia dijuluki Barnabas, ya, sang pembawa penghiburan. Nah, Barnabas adalah seorang yang penuh dengan Roh Kudus. Dia mengalami suatu pengalaman iman, lalu dia bersemangat mewartakan Injil. Nah, kala itu dia berada di Antioquia. Dia itu mengajarkan jalan Tuhan. Jalan Tuhan adalah jalan keselamatan yang memang perlu dipegang teguh oleh siapapun yang mendengarkan pemberitaan tentang Tuhan Yesus Kristus. Nah, lalu em, jemaat kala itu banyak yang bertobat, ya, percaya, lalu berbalik kepada Tuhan. Berbalik artinya ialah orang tidak hanya berhenti berbuat dosa, tapi juga berbalik mengarahkan hidupnya, perjalanannya, perkataannya, perbuatannya itu sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Nah, lalu berita tentang Barnabas ini lalu tersebar viral gitu ya, kalau sekarang ini ya, viral sampai kemana-mana. Orang dapat melihat, orang dapat mendengarkan cerita tentang Barnabas itu kayak apa orangnya, ya sedemikian berapi-api semangatnya dalam mewartakan Tuhan Yesus. Maka berita itu pun sampailah pula ke Yerusalem. Nah ini. Nah, itu kan kalau itu kan berada di Antioquia. Lalu karena semakin menggeloranya eh, jemaat kala itu semangatnya, maka lalu Barnabas pergi
ke Yerusalem ya, penuh dengan Roh Kudus. Di sana ketemu dengan Paulus ya, Tarsus. Lalu kembali karena Paulus juga merasa mempunyai kesadaran panggilan yang kuat dalam mewartakan Injil, maka bersama dengan Paulus pergi ke Antioquia. Dan di sana kembali Paulus dan Barnabas itu mengajarkan jalan Tuhan. Nah, di Antioquia lah pada waktu itu orang-orang yang percaya pada Kristus itu disebut sebagai orang Kristen. Nah ini, jadi inilah sebuah pengalaman yang menarik ya. Kala itu pertama kalinya orang di Antioquia disebut sebagai orang Kristen karena percaya pada Yesus Tuhan, Yesus Kristus Sang Penyelamat kita. Nah, lalu di sana di Antioquia itu juga ada orang-orang yang terpandang, tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh yang terkenal, yaitu ada Simeon, ada Lukius, orang Kirene, Menahem, dan juga Paulus atau Saulus sendiri. Nah, kala itu memang mereka itu selain mengajar, tapi mereka juga mengajak orang-orang untuk berpuasa dan berdoa. Nah, ini kekuatan puasa dan doa ini atau doa dan puasa ini memang mempunyai makna yang mendalam. Orang diingatkan bahwa menjadi orang Kristen itu atau menjadi orang pengikut Yesus adalah orang yang sungguh-sungguh masuk dan terlibat di dalam pewartaan Injil ini. Jadi doa dan puasa ini memang sebuah praktek yang sudah terbiasa kala itu. Nah lalu um, Barnabas kala itu dikhususkan untuk menemani Saulus atau Paulus untuk pergi mewartakan Injil. Jadi mereka ini menjadi misionaris-misionaris awal. Begitu, Barnabas. Ya, luar biasa ya Romo Yuni. Barnabas ini juga orang yang selain karena dia tadi seperti yang Romo Yuni katakan, dipenuhi orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Barnabas ini juga bisa merangkul dan mendukung orang yang Iya, orang lain dalam hal ini Saulus yang kita kenal bahwa dia dulu adalah para penganiaya pengikut Kristus ya Romo, tetapi iya, dia menjadikannya seorang sahabat dan tanpa Barnabas yang membawa dan meyakinkan Paulus di hadapan para rasul, mungkin Paulus saat itu tidak akan seterkenal seperti sekarang sebagai Rasul Agung ya Romo. betul ya. Ya, gini, emang pewartaan itu memang menjadi lebih kuat kalau ada saksi yang lain. Maka eh, Barnabas tidak sendirian, Saulus atau Paulus juga tidak sendirian, tapi bersama-sama menjadi saling mendukung, menguatkan, dan memberi kesaksian. Jadi memang inilah momen yang bagus bagi kita bahwa kita ini perlu teman. Nah ya, sebenarnya kita di sisi yang ini kan ada Romo, ada B ya, sehingga menjadi pewarta menjadi lebih hidup, lebih semarak, dan sehingga teman-teman itu juga merasa diperteguh, dikuatkan, dan disemangati. Tentu juga tidak hanya kita saja ya, B, tapi juga teman-teman yang ada di balik layar ini, Ya. Mas Jun ya, Mas Kandung, dan sebagainya itu juga orang-orang yang juga memungkinkan terselenggaranya pewartaan ini. Jadi, para pemirsa itu juga perlu pula menambah semangat ya, tidak hanya berkarya tapi juga berdoa dan berpuasa. Agar apa? Agar apa yang kita wartakan itu menjadi semakin berbuah, berdaya ubah bagi yang lain. Daya ubah ini adalah ya istilah dari pertobatan.
Nah, bertobat berarti orang tidak hanya berhenti berbuat dosa, tapi juga berpaling. Ya, berpaling kembali ke jalan Tuhan. Nah, itulah momennya. Baik, Romo Juni, terima kasih sekali untuk renungan dan mengingatkan kami berdoa dan berpuasa. Kita patut mencontoh Barnabas yang disebut orang yang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Setiap orang yang dipenuhi Roh Kudus, hidupnya pasti menghasilkan buah ya Romo. Dan Ya, baik, Barnabas benar. adalah tokoh yang patut kita teladani hari ini. Baik, Romo dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sejenak untuk mengendapkan apa yang telah Romo Yuni sampaikan tadi. Setelah jeda, kita akan mendengarkan inspirasi iman dari Injil Suci menurut Matius. Tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Anda masih bersama kami, Romo Antonius Yuni Wimarto CM, dan saya Bernadette Esther. Bila Anda hendak menghubungi kami untuk sharing iman atau mengajukan pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami melalui email dengan alamat orkkaj@gmail.com atau melalui WA dengan nomor 088102513348. Mari kini kita lanjutkan perbincangan rohani kita dengan dari Injil Suci menurut Matius. Romo Yuni, dalam Injil Iya, Suci menurut Matius, Yesus mengutus para murid dengan berkata, "Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat." Apa maksud kata-kata Yesus itu, Romo? iya. Baik, makasih, Bey. Para pemirsa Oase Rohani Katolik, terutama Anda yang berpesan nama hari ini, semoga Anda disemangati oleh keteladanan suci Santo Barnabas Rasul. Nah, di bagian kedua ini kita melihat Yesus itu mengutus para murid untuk pergi. Beritakanlah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Nah, ini sebetulnya inti dari pesan Yesus yang ditayangkan atau yang dicatat oleh Matius. Nah, teman, sebagaimana kita tahu bahwa Injil Matius ini memang diperuntukkan bagi orang-orang Yahudi. Jadi memang Injil Matius ini memang Injil yang khusus untuk orang-orang Yahudi. Maka lalu Yesus itu memberi pesan kepada para muridnya untuk pergi berdua-dua. Nah, ini seperti yang tadi dalam bacaan pertama tadi, Barnabas dan Saulus atau Paulus. Sekarang di Injil ini juga mereka pergi berdua-dua mewartakan pesan Yesus. Pergilah dan beritakanlah. Pergi berarti meninggalkan tempat, meninggalkan zona nyamannya. Nah, ini zona nyamannya dan pergi untuk apa? Untuk memberitakan, untuk memproklamasikan, menyatakan bahwa kerajaan surga itu sudah dekat. Tentu sudah dekat ini dimaksudkan ialah bahwa kita semua itu udah dekat. Tentu tidak dari sejarah ya, tapi waktu. Ya. Nah, lalu apa itu kerajaan surga? Teman, kerajaan surga adalah persekutuan umat Allah, ya, atau persekutuan antar bangsa masyarakat di dunia ini, di mana kehendak Allah itu diberlakukan secara sempurna. Kendala itu diberlakukan untuk semua semaksimal mungkin. Jadi tanpa batas,
tanpa mereserve, tapi sungguh-sungguh orang itu melakukan kehendak Allah semaksimal mungkin. Nah ini. Sehingga menjadikan dunia itu menjadi seperti surga. Nah ini seperti doa Bapak kami itu ya, di atas bumi seperti di dalam surga itu sebetulnya itu menggambarkan bahwa apa yang kita lakukan ya dalam pewarta itu mau mewujudkan dunia ini seperti di dalam surga. Nah ini. Lalu di sanalah apa yang dikehendaki Yesus kala itu, yaitu empat kata yang menarik. Sembuhkanlah orang-orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, dan usilah setan-setan. Nah ini yang saya kira perlu kalau kita mendengar ini rasanya apa mungkin Ya, aku bisa menyembuhkan orang sakit kan dokter yang bisa. Nah, ini tentu kita memahami ini tidak hanya dari sisi yang jasmani, tapi yang secara rohani pula. Nah, lalu sekarang bagaimanakah orang menyembuhkan orang sakit? Kita tahu bahwa kalau kita sakit, pasti kita tidak bisa mengerjakan pekerjaan kita dengan baik. Taruhlah tangan kita terkilir, maka kita tidak bisa mengenakan baju sendiri, dibantu. Atau kita pincang, lalu waduh, kayak mengenakan sepatu dan sulit. Jadi kondisi yang orang sakit itu adalah lemah. Itulah yang perlu dibantu. Kalau ada orang yang sakit, ya, maka dibantu. Jangan sampai, jangan mudah menyalahkan orang lain. Kadang-kadang kalau orang sakit kan orang cenderung menyalahkan orang lain. Aku sakit ini karena kamu. Aku pincang ini karena kemarin aku makan banyak asam urat, gitu ya. Jadi kata orang mudah menyalahkan orang lain. Nah, disinilah poin pentingnya lah bahwa kita perlu dalam hal ini memahaminya, menyemangati orang, jangan mudah menyalahkan orang lain. Lebih baik menyalahkan diri sendiri daripada menyalahkan orang lain. Itu sehingga akhirnya dia bisa dikuatkan kembali lewat kehadiran para pewarta Injil ini. Juga ya lebih seru lagi, bangkitkanlah orang mati. Wow, gimana ini memahami ini dimengerti tentu secara rohani. Dalam artian bahwa begini, orang yang mati itu adalah orang yang daya tahannya mulai berkurang. Dari secara rohani, orang mudah putus asa. Lalu disitulah maka kehadiran para pewarta Injil, kehadiran para rasul itu pertama-tama untuk menghidupkan semangat mereka. Yang tadinya putus asa, nggak ada harapan lagi. Tapi ketika dijumpai, dikunjungi, disapa, diajak jabat tangan, dibesarkan semangatnya, akhirnya bisa hidup lagi semangatnya. Itu. Lalu juga tahirkanlah orang kusta. Nah, ini. Teman, mentahirkan orang kusta ialah seringkali kita ini juga seolah-olah itu em, menganggap orang yang berdosa itu tak terampuni. Lalu dikucilkan, oh jangan mendekati orang ini orang ini adalah kusta. Ini dalam arti ini ialah bahwa orang perlu justru mendekati mereka ini. Jadi dikucilkan oleh masyarakatnya, di mana orang lain meninggalkan orang ini karena mungkin kelakuannya atau dosanya, ya. Tapi justru mendekati mereka untuk kembali pulih kondisi rohaninya. Jadi kusta ini tentu dimengerti lebih jauh lagi ya, tidak hanya dari sisi fisiknya, tapi lebih pada merasa dikucilkan, nggak punya teman dan sebagainya.
Maka kehadiran rasul-rasul ini adalah kehadiran yang membuat orang itu kembali gembira, merasa diterima oleh para rasul Yesus Kristus, sehingga mereka menjadi berdaya kembali. Juga mengusir setan-setan. Nah ini juga rame ya, seringkali dipahami seolah setan-setan itu ada bentuknya, ya. Kayak apa ya bentuknya? Sebetulnya orang yang mengalami ini adalah orang yang apa namanya berada dalam cengkeraman kuasa kegelapan, kuasa kejahat, cenderung berbuat jahat, berkata-kata buruk. Inilah kehadiran para rasul ini itu justru mau membantu mereka untuk berhenti, ya, dan juga dikuatkan, didoakan, ditemani sehingga bisa mengalami kembali, ya, tidak lagi dicengkam oleh kuasa kegelapan, sebaliknya merasa dikasih oleh Tuhan. Nah, itulah B yang mungkin perlu diperhatikan dalam hal ini. Kemudian yang lain lagi bahwa tadi kan juga dikatakan bahwa jangan kemana-mana dulu, ya. Memang itu begini. Memang mula pertama em, Yesus itu mendahulukan untuk orang-orang Yahudi, orang Galilea. Nah ini. Jadi jangan ke utara dulu, itu nanti, ya. Jangan ke utara ke Syria atau jangan ke selatan ke Samaria atau jangan pula ke timur ke Dekapolis. Tapi ini untuk orang-orang Yahudi dulu. Nah ini. Jadi ini menarik sekali, ya, menarik sekali untuk kita cermati karena memang Yesus itu seorang yang guru yang bijaksana, guru yang tahu kemampuannya, ya. Jadi maka fokus dulu ke orang-orang Galilea. Nah, lalu maka dia mengatakan hanya untuk orang-orang Yahudi dulu. Nah, setelah itu baru kemudian nanti setelah perjalanan waktu, setelah Yesus bangkit, lalu Yesus mengutus, pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil kepada segala bangsa. Itu lalu muncul lagi, um, ya, sembuhkanlah yang sakit, hidupkanlah orang mati, lahirkanlah orang kusta, dan usirlah setan-setan, ajalah mereka, ya, melakukan kehendak Bapa. Baptislah mereka dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, itulah B. Jadi intinya bahwa kembali pada poin tadi, Yesus mengutus para rasul pergi memberitakan bahwa kerajaan surga sudah dekat. Artinya ialah jangan ditunda-tunda. Ya. Jadi tidak jarang orang itu nunggu, aku kan masih muda, aku belum pensiun, aku masih punya pekerjaan banyak, nanti aja udah pensiun. Ini mau mengatakan bahwa ayo jangan menunda-nunda untuk melakukan kebaikan, apalagi melakukan hal-hal yang baik, menyelamatkan banyak jiwa. Begitu. Ya, Romo Yuni. Jadi bukan hanya kepada murid-murid rupanya. Pada hari ini Tuhan juga mengatakannya kepada kita. Kita bisa menghadirkan kerajaan surga ketika kita memberi kesembuhan baik jasmani maupun rohani kepada orang lain ya, Romo. Iya, Kerajaan iya betul. surga seperti Iya, Romo Yudi katakan tadi, hadir ketika kita tulus membantu orang lain. Ketika iya, sahabat kita tertekan, misalnya kita setia menjadi iya, pendengarnya. Begitu ya, Romo? iya betul ya. Ya, ya, baik. Jadi ini Ya. memang lalu diteruskan oleh para rasul sesudah Yesus bangkit. Seperti tadi ya, Paulus dengan Barnabas, lalu akhirnya uh, generasinya terus berkembang. Akhirnya sampailah pewartaan Injil ini dapat dilakukan ke seluruh dunia, ya, dari ke benua-benua, sampailah pula ke Indonesia, sampailah pula ke Jakarta, itu ya, dan sekitarnya. Itu. Baik, Romo Yuni, Ya, tadi Tuhan juga berkata, Yesus juga berkata, jangan kamu membawa emas atau perak atau
tembaga dalam ikat pinggangmu. Ini artinya juga menyerahkan seluruh karya kita kepada Tuhan tanpa tadi Romo Yudi Yes, menyatakan iya, meninggalkan zona nyaman ya Romo. ya, ya. Baik ini, baik itu. Jadi memang tidak jarang orang itu seringkali eh, takut. Ya, jangan-jangan nanti nggak bisa makan, mau makan bawa bekal. Nanti kalau dinginan, maka orang bawa jaket, bawa tongkat dan sebagainya. Sebetulnya ini begini, Yesus itu menghendaki supaya orang fokus, ya, fokus terhadap perutusannya, bahwa kita ini pergi itu dalam nama Tuhan Yesus, bukan dalam nama diri sendiri. Ini yang seringkali juga membuat orang lupa. Kalau orang pergi berarti melakukan apa yang dikehendaki sendiri. Padahal eh, mereka para rasul ini diutus pergi ya in the name of Jesus, bukan atas nama dirinya sendiri. Maka mereka lalu siap ya mengorbankan dirinya, dan banyak rasul ini meninggal sebagai seorang martir. Seperti Yesus sendiri, raja para martir. Dan mereka para rasul ini pun juga banyak yang wafat sebagai seorang martir karena memang mereka ini sungguh-sungguh melakukan pengajaran ya, dan juga mengerjakan pekerjaan Yesus dengan konsekuensi dan risiko seperti yang dialami oleh Yesus. Nah, inilah yang kiranya pula bekal itu Yesus mau mengatakan supaya jangan terlalu memikirkan itu. Siapa yang bekerja dalam nama Tuhan, Tuhan pasti melihara. Ya, jadi nggak perlu risau memikirkan hal-hal yang remeh-remeh itu. Sebaliknya bahwa orang harus fokus mengatakan bahwa kerajaan surga sudah dekat. Maka apa yang dikatakan apa yang dikatakan Yesus, yang dikerjakan adalah seperti apa yang dikerjakan Yesus. Jadi bukan mewartakan dirinya sendiri. Nah, inilah B yang perlu kita juga catat pula, juga teman-teman para pemirsa Rohani Katolik untuk selalu melihat ini, bahwa kita ini ya diutus untuk mewartakan Injil ya, bahwa kerajaan surga sudah dekat. Maka inilah yang perlu kita juga lakukan tanpa harus menunda-nunda. Begitu. Baik, sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, mari sesuai dengan apa yang sudah Romo Yuni katakan tadi, mari kita rasakan dan menghadirkan kerajaan surga secara konkret dan nyata dalam pesiarahan hidup di dunia ini. Kita hadirkan surga di dalam keluarga, pelayanan, dunia kerja, dan hidup kita saat ini. Lepaskan segala kelekatan duniawi dan berserah pada tuntunan Allah. Romo Yuni dan para pemirsa serta pendengar setia Oase Rohani Katolik yang terkasih, kini kita sudah berada di penghujung acara. Nah, sebelum kita tutup, mungkin Romo Yuni bisa mengkaitkan antara bacaan pertama tadi dengan bacaan Injil yang kita dengar dari Injil Matius tadi, Romo. Oke ya, baik. Terima kasih. Terima kasih, Bey. Dan juga para pemirsa Oase Rohani Katolik, saya akan menyampaikan satu dua poin yang penting. Saya akan berawal dari pengalaman para rasul ini yang bersama Yesus itu, mereka para rasul itu diutus pergi untuk mewartakan berita penting ini, yaitu kerajaan surga sudah dekat. Maka karena sudah dekat ini, kita semua diajak untuk ya melakukan kebaikan Tuhan. Nah, inilah yang kala itu diteruskan oleh para rasul ya. Para rasul mau diteruskan pula oleh Barnabas yang kita rayakan hari ini, dia menemani Paulus. Dan dalam pewartaan ini jangan sendirian tapi bersama. Cari teman, ayo kita sama-sama mewartakan kebaikan Tuhan, mengajak teman-teman. Tidak untuk sendiri ya. Keselamatan itu tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk yang lain. Maka usahakan kita semua dalam mewartakan Injil ini selalu mengajak teman supaya mereka juga selamat, mereka juga mengalami kasih Tuhan dengan kesediaan
untuk melakukan kebaikan Tuhan. Yang kedua ialah bahwa kita ini juga berada sebagai orang gereja, gerejawan, gerejawati atau orang Katolik ya. Maka kita pun juga di sini semuanya saja, ayo kita ikut mewartakan bahwa kerajaan surga sudah dekat dengan melakukan kebaikan-kebaikan Tuhan sekecil apapun. Kita semua lakukan dalam nama Yesus. Maka mereka semua merasakan kegembiraan dan sukacita. Ternyata orang Katolik itu orang yang sungguh-sungguh melakukan kebaikan Tuhan dengan tulus, tanpa beban, dan juga selalu ingat bahwa apapun yang dilakukan, semua ini dalam nama Yesus. Jadi Anda dan saya, kita orang Kristen, ya, kita sungguh-sungguh berusaha menjadi apa yang menyerupai Kristus ya. Di perkataan kita, keramahan kita, pelayanan kita, ini sedapat mungkin menyerupai apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan kepada teman-teman yang berpesta hari ini, semoga Anda semua disemangati oleh Santo Barnabas yang kita rayakan hari ini. Selamat Pesta Pelindung, Tuhan berkati kita semua. Amin. Amin. Romo Yuni, terima kasih untuk renungannya yang sungguh mencerahkan dan meneguhkan iman kami. Kini kita Amin. akan mengakhirinya dengan doa penutup dan menerima berkat melalui Romo Yuni. Monggo Romo. Baik, mari para pemirsa Oasorane Katolik sebelum kita menutup rangkaian ini kita berdoa mohon berkat Tuhan. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami mengucap syukur atas anugerah terindah di hari ini. Kami boleh sejenak berhenti dari kesibukan kami untuk sejenak bersama Yesus Kristus Putramu yang hadir dan bersabda kepada kami. Kami semua kau sadarkan bahwa kami pun juga kau utus untuk pergi mewartakan kerajaan-Mu yang sudah dekat. Semoga melalui permenungan ini, kami mampu melakukan kehendak-Mu untuk ikut serta mewartakan kerajaan surga, dengan membantu orang-orang sakit akan lekas sembuh, menyemangati saudara-saudara kami yang putus asa, menerima mereka sebagai saudara apapun keadaannya, betapapun dosanya, dan juga kami bisa membantu mereka yang berada dalam cengkeraman kejahatan. Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk melaksanakan kehendak-Mu dengan berbicara dan melakukan kebaikan-Mu, mulai dari yang kecil, sedikit, dan sebanyak-banyaknya. Tuhan, jadikanlah kami berkat bagi satu sama lain, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan beserta kita Sekarang dan sekarang dan selama-lamanya. selama-lamanya. Dengan renungan kitab suci ini, kita semua, terutama teman-teman yang berpesta nama Santo Barnabas, senantiasa diberkati oleh Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan demikian usai sudah acara kita pada hari ini. Saya Bernadette Esther dan Saya Ramo Juni. kami berdua pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa pada acara Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Salam. Matur nuwun sangat Salam. Romo. Matur nuwun. Sampai jumpa. Tetap Katolik.